Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita alhamdulillah bertemu kembali di sesi berikut ini, yaitu tentang penciptaan, awal mula penciptaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya amalan-amalan kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan keriduannya untuk kita semuanya untuk dalam melaksanakan peran kita di dunia ini sampai dengan akhir kita nantinya. Allah Subhanahu wa taala pada permulaannya menciptakan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada cahaya suci keriduannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya wajah-wajahku. Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaan diciptakannya adalah ruh suci Allah, ruh suci dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ciptaan permulaan itu? Ialah ciptaan hakikat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran, tentang Kanjeng Rasul, tentang Nabi Muhammad yang disembunyikan atau tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah, dinamakan Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat jalal Allah. Allah yang maha tinggi juga berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 15. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian. Rohnya Rasulullah, Nabi kita, Nabi kesayangan kita, itu merupakan yang pertama Allah ciptakan. Kemudian dari ruhnya, cahayanya Nabi besar Muhammad SAW adalah zat atau hakikatnya kepada segala kejadian yang ada di muka bumi ini. Permulaan dan kenyataan alam-alam maya. Rasulullah merupakan hal yang pertama, sesuatu yang pertama yang Rasulullah menyadari, aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripada aku. Rasulullah pernah bersabda demikian. Kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruhnya Rasulullah, merupakan itu adalah zat yang kejadian permulaan dari untuk alam semesta ini. Aku diciptakan dari Allah dan sekalian lain daripada aku. Di sini dijelaskan sangat jelas, tergantung kita bagaimana cara kita memandangnya. Muhammad adalah nama kepada sekalian seluruhnya kemanusiaan yang ada di dalam alam semesta ini. Di dia Rasulullah adalah sumber, asal usul dan kediaman bagi sesuatu dan seluruhnya yang ada di semesta alam ini. 4.000 tahun selepas diciptakan cahaya Rasulullah, cahaya Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan ars daripada cahayanya, cahaya matanya Nabi besar Muhammad SAW. Dia ciptakan makhluk yang lain. Setelah itu dia ciptakan makhluk yang lain daripada arsnya Allah. Kemudian dihantarkannya ruh-ruh itu kepada peringkat penciptaan
yang paling rendah kepada alam kebendaan, alam jirim dan badan. Kemudian kami turunkan ia ke peringkat yang paling rendah dalam surat At-Tin ayat 15. Dia hantarkan cahaya itu daripada ia diciptakan dari alam lahut, ialah alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahi, ya, alamnya sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab, kepunyaan ruh, ruhnya semua ruh, ya, atau ruh universal. Di sana dipakaikanlah ruh-ruh itu dengan pakaian-pakaian cahaya. Ruh-ruh itu dinamakan ruh-ruh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan ruh rohani. Kemudian diarahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, api, air, tanah, angin, dan mereka pun menjadi ruh manusia. Kemudian daripada dunia ini dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah, bertulang, bersumsum, dan seterusnya. Dalam surat At-Toha ayat 55, kemudian kami jadikan kamu dengan kepadanya kamu akan dikembalikan, dan daripadanya kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Dari peringkat-peringkat ini, dari penjelasan ini, Allah memerintahkan ruh-ruh supaya memasuki badan-badan, tubuh-tubuh, dan dengan kehendaknya pun mereka masuk ke dalamnya. Sampai masa ruh itu terikat dengan badan, terikat dengan tubuhnya, dengan darahnya, dengan dagingnya, dan lupa kepada ruh itu pun lupa kepada asal usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa, ruh-ruh ini lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah. Dia telah bertanya kepada mereka, adakah aku Tuhan kamu? Kata Allah. Mereka telah menjawab, iya. Bahkan mereka lupa kepada ikrar mereka. Mereka lupa kepada asal-usul mereka. Lupa juga kepada jalan untuk kembali kepada tempat asal mereka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengampun, sumber segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hamba-Nya. Dia mengasihi mereka, lalu Dia hantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka, asal-usul kita di muka bumi ini. Kemudian ramai-ramai rasul datang ke dunia dengan melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan mereka semua beliau hadir ke muka bumi ini enggak lain mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengingat kepada Allah, selalu mengetahui kita ini berasal dari mana dan kembali kemana. Rasul dan nabi-nabi yang diutus di dunia ini, semuanya ini adalah membawa manusia, pembawa yang membawa manusia kepada kesadaran manusia untuk sadar bahwa kita ini sebenarnya adalah asal usul yang pertama dan kembali kepada yang pantas menerima untuk kembali. Kita berasal dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Nabi-nabi terus diutus dalam perutusannya, suci berterus dan terus kontinu, sehingga muncullah Ruh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan para nabi,
yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi mengutuskannya untuk membuka mata batin mata manusia, yaitu membuka mata hatinya, membuka zohirnya, batinnya dari kelalaian dan ketidurannya, kenikmatannya yang dihantui di dunia, disirnakan oleh dunia karena kenikmatan-kenikmatan dunia. Tujuannya ialah mengejutkan manusia agar sadar dari kelalaian. Tujuan Rasulullah, tujuan para nabi datang ke dunia agar manusia menjadi tidak lalai, ya, tidak lalai dan kemudian kembali kepada Allah dengan sempurna. Ia menyatakan jalan Nabi Muhammad SAW dalam menunjukkan tujuan kita telah bersabda, sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit. Siapa saja daripada mereka yang kamu ikuti, kamu akan temui jalan yang benar. Para ulama, aulia, para sahabat dan seluruhnya, para guru-guru, ustadz, kiai, para habaib dan seluruhnya yang mengajarkan adalah menunjukkan bahwa kita ini merupakan manusia yang sedang mencari cahaya. Cahaya-cahaya itulah ada pada beliau semua, para sahabat, para ulama yang kita cintai selama ini. Pandangan-pandangan yang jelas atau basirah datang daripada mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir dengan Allah, yang menjadi sahabat Allah. Semua itu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam pengetahuan yang datang daripadanya, alam gaib yang tersembunyi, pengetahuan yang mengalir daripada kesadaran ilahi Rabbi. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari orang yang mempunyai pandangan yang basirah, pandangan yang mata hatinya tajam, yang bisa melihat kebenaran sebenar-benarnya, dan serta sebagai perangsang daripada orang-orang seperti inilah adalah guru-guru kita, guru yang demikian yang dapat memupuk pengetahuan orang lain. Mesti seseorang yang hampir dengan Allah berupaya menyaksikan alam yang mutlak ini. Marilah kita semuanya, saudara-saudara, saudariku, anak-anak, bangunlah kita dan tobatlah kita. Melalui tobat ini Allah akan memberikan kita keridhaan Allah, dan kita akan mendapatkan yang selama ini kita tidak dapatkan. Masuklah ke dalam jalan itu dan bergabunglah dengan hafilah kerohanian kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah yang pastinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada Tuhan selain Allah. Pada satu masa nanti jika tersebut tidak dapat lagi kita rasakan, kita tidak dapat lagi hidup di dunia, maka kita akan menyesal nanti pada saatnya. Semoga penyesalan itu tidak ada pada diri kita. Kita selalu kepada Allah, kita selalu menyatu kepada Allah. Apa saja yang datang kepada kita, datang dalam bentuk apapun, secara nyata ataupun tersembunyi ataupun tidak nyata, dalam bentuk apa saja, dalam bentuk syariat ataupun tersembunyi di dalam bentuk hikmah, kebijaksanaan atau makrifat yang tertinggi, maka kita sebagai manusia sekarang ini harus berusaha dan seterusnya kembali kepada Allah, kembali di jalan Allah, kembali di jalan yang benar, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita supaya mensejahterakan zahir kita, batin kita, dengan mematuhi peraturan-peraturan syariat kita, syariat yang ada di dunia, dengan meletakkan batin kita dalam kesadaran yang baik dan teratur, dengan memperoleh hikmah yang dengan bijaksana atau makrifat yang tertinggi. Bila zahir batin kita menjadi satu, maka hikmah
itu pun akan mendapatkan berbuah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua jalan itu mesti menjadi satu. Kebenaran atau hakikat tidak akan diperoleh dengan hanya menggunakan pengetahuan melalui panca indera yang kita punya saat ini. Ya. Dalam perkataan lain, mereka diciptakan supaya mengenali Allah. Jika seseorang tidak mengenali Allah, bagaimana dia dapat memuji Allah? Bagaimana dia dapat memohon, meminta pertolongannya, memohon keridhoannya kepada Allah? Maka kita mesti mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari guru yang dapat mengetahui, dapat membuat kita mengetahui tentang Allah. Makrifat yang diperlukan bagi mengenali Allah boleh dicapai dengan menyikap tabir hitam yang menutupi cermin hati seseorang, menciptakannya sehingga bersih dan mengkilapkannya sehingga bercahaya. Kemudian pembendaharaan ini semua, pembendaharaan keindahan yang tersembunyi akan memancarkan pada rahasia cermin hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui Rasul-Nya, "Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi, aku suka dikenali, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali." Tujuan suci diciptakan manusia ialah supaya mereka mengenali Allah, mengetahui makrifat Allah. Ada dua tingkat makrifat yang suci. Seseorang itu perlu mengenali sifat Allah dan dalil yang mereka menjadikan suatu kenyataan zahir bagi sifat tersebut. Satu lagi ialah mengenali zat Allah. Di dalam mengenali sifat-sifat Allah, manusia secara zahir dapat menikmati kedua-duanya itu, dunia dan akhirat. Makrifat yang memimpin kepada zat Allah tidak diperoleh dengan zahir, dengan diri zahir manusia. Ia terjadi di dalam jiwa atau ruh suci manusia yang berada di dalam dirinya yang zahir ini.